Nah, proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan dalam proses tanya jawab antara guru dan siswa. Nah, strategi pembelajaran ini sering juga disebut dengan strategi pembelajaran heuristik. Nah, kata heuristik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu heuriskein. Artinya saya menemukan, heuriskein saya menemukan. Saya menemukan sendiri jawaban atas apa yang dipertanyakan. Seperti itulah kira-kira. Hey, what's up bro, apa kabar kalian semua? Sudah lama sekali ya kita tidak bertemu lagi, bertatapan anjay. Oke, jadi apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Yang paling penting sih kesehatan, supaya ketika kita sehat kita bisa mencari rezeki dan semoga rezekinya dilancarkan. Oke, kemarin sudah beberapa hari melalui puasa ya kan, kalian berpuasa. Dan pada tanggal 2 Mei kemarin kita sampai pada hari Lebaran. Dan buat kalian yang masih bersama dengan keluarga dalam menikmati hari Lebaran ini, ya bersyukurlah. Karena banyak orang di luar sana mungkin yang ingin mudik tapi ada beberapa kendala sehingga tidak dapat bertemu dengan keluarga. Nah, buat kalian yang masih merasakan Lebaran bersama keluarga, ya bersyukurlah. Karena itu momen yang sangat penting ya dalam kehidupan seseorang Muslim. Gitu. Jadi terkait dengan itu saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jika ada kesalahan saya tolong dimaafkanlah. Seperti itu. Baik itu yang tidak disengaja ataupun yang disengaja. Mohon maaf lahir dan batin. Nah oke, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai strategi pembelajaran. Sebetulnya apa pentingnya sih bahas-bahas seperti ini? Bukan nggak ada yang penting, cuma saya hanya ingin memberitahu saja atau kita sama-sama belajar lah. Karena selama saya belajar bersama teman, saya masih bingung, sering bertanya-tanya juga. Kita belajar seperti ini itu strateginya tentu ada tentu ada namanya kan begitu. Contoh saya guru mengajar saya atau mengajar siswanya. Nah, saya mau tahu tuh strategi itu apa namanya seperti itu. Kalau saya pakai kacamata dari luar, saya melihat guru mengajar siswanya itu menggunakan strategi apa. Tentu ada strategi yang digunakan lah seperti itu. Nah, di video kali ini kita akan membahas 3 strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi expository, yang kedua strategi inquiry, yang ketiga strategi pembelajaran berbasis masalah. Oke, seperti apa videonya? Buat kalian yang baru lihat channel ini atau baru gabung, silahkan klik subscribe di bawah warna merah. Sebelahnya ada lonceng, kalian klik loncengnya supaya ketika ada video baru dari saya, kalian dapat notifikasinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Let's go-nya deh. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan saya terkait itu, maka saya carilah beberapa literatur dan saya dapat. Nah, mengenai yang pertama itu yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Nah, strategi pembelajaran ekspositori itu merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru ke siswa. Nah, maksudnya agar apa? Maksud dari strategi pembelajaran ekspositori ini agar siswa dapat memahami materi secara optimal. Itu poinnya. Nah, dari strategi pembelajaran ekspositori ini tentu tidak semua siswa dapat memahami dengan cara strategi pembelajaran ekspositori. Tentu sebagian daripada siswa ada yang paham dan ada yang nggak paham. Maka dari itu ada keunggulan dari strategi pembelajaran ekspositori ini dan ada juga kelemahannya. Nah, salah satu keunggulan daripada strategi pembelajaran ekspositori yaitu dianggap sangat efektif apabila materi yang harus dikuasai itu cukup luas. Nah, sementara itu waktu yang digunakan untuk mempelajari itu terbatas. Artinya kita dirangsang untuk berpikir cepat, mendengar dan menyimak apa yang dijelaskan oleh siapa yang di depan, katakanlah guru yang mengajar. Kita harus mendengar dan menyimak secara cepat supaya kita bisa menangkap apa yang dikatakan atau apa yang disampaikan oleh guru materi terkait pembelajaran itu.
Nah, makanya ada siswa yang cepat menangkap, ada juga yang nggak bisa. Makanya terciptalah berbagai macam strategi pembelajaran. Salah satunya strategi ekspositori. Salah satu juga kelemahan daripada strategi pembelajaran ekspositori ini yakni tidak mungkin dapat melayani perbedaan pembelajaran, perbedaan pengetahuan, perbedaan minat, perbedaan bakat, perbedaan cara belajar, itu semua tidak dapat dilayani oleh ekspositori. Maka saya bilang tadi, tumbuhlah strategi-strategi yang baru, tidak hanya ekspositori. Jadi itu kelemahan daripada ekspositori, tidak dapat melayani berbagai macam perbedaan yang ada di siswa. Contohnya kan pengetahuan siswa kan beda-beda, itu tidak dapat melayani semuanya. Ini berfokus pada satu, maksudnya ada tujuan tertentunya lah. Bagi siswa yang dapat memahami secara cepat, nah orang itu yang cocok dikasih pembelajaran strategi seperti ekspositori, karena dia cepat menangkap apa yang dijelaskan. Nah, bagi siswa yang tidak dapat menangkap secara cepat, nah itu mungkin ada strategi yang khusus untuk diberikan kepada mereka. Artinya tidak bisa melayani kedua-duanya itu tadi. Ada yang khusus diberikan kepada yang tidak dapat memahami secara ekspositori, melainkan strategi yang lain. Jadi itu kelemahannya, tidak dapat melayani perbedaan pengetahuan, minat, bakat, cara belajar, itu tidak dapat dilayani oleh ekspositori. Nah, mungkin itu mengenai ekspositori. Kita lanjut kepada pembelajaran inquiry. Oke, let's go. Nah, jadi yang kedua yaitu strategi pembelajaran inquiry. Nah, strategi pembelajaran inquiry ini berbasis pada atau menekankan pada cara berpikir kritis dan analisis untuk mencari sendiri jawaban dari pertanyaan atau dari masalah yang dipertanyakan. Jadi kita dirangsang untuk mencari sendiri jawaban dari masalah yang dipertanyakan. Jadi apapun yang ada di pikiran kita terhadap masalah yang dipertanyakan itu yang keluar. Nah, proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan dalam proses tanya jawab antara guru dan siswa. Nah, strategi pembelajaran ini sering juga disebut dengan strategi pembelajaran heuristik. Nah, kata heuristik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu heuriskein. Artinya saya menemukan, heuriskein, saya menemukan. Saya menemukan sendiri jawaban atas apa yang dipertanyakan. Seperti itulah kira-kira. Heuriskein, saya menemukan. Artinya jawaban kita sendiri. Itu poinnya daripada strategi pembelajaran inquiry. Jadi kita dirangsang untuk berpikir kritis dan analisis untuk mencari sendiri jawaban dari pertanyaan masalah yang dipertanyakan. Itu poinnya. Nah, tentu inquiry juga ini ada keunggulan dan ada kelemahannya. Nah, keunggulan daripada materi strategi inquiry ini itu dapat memberikan ruang kepada siswa sesuai dengan minat belajarnya atau cara belajar mereka masing-masing. Jadi dapat memberikan ruang kepada mereka siswa sesuai dengan cara belajar mereka masing-masing. Nah, kelemahan daripada strategi pembelajaran inquiry ini yaitu strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentuk dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Nah, jadi itu tadi kelebihan dan keunggulan dan kelemahan daripada inquiry ini. Sebetulnya ada persamaan terkait dari keunggulan dan kelemahan daripada inquiry ini. Karena bebas di atas maka sulit yang di bawah. Dari yang di atas tadi keunggulan, bebas dan dibawakan menemukan kesulitan. Jadi itu kelemahan dan kelebihannya. Keunggulan dan kelemahannya sama aja. Nah, jadi yang ketiga yang terakhir yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, strategi ini bisa juga diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Nah, ada 3 ciri utama yaitu yang pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, tentu artinya bahwa strategi ini tidak mengharapkan siswa hanya untuk mencatat, apalagi mendengar, kemudian menghafal materi pembelajaran, tidak, tetapi siswa diharapkan untuk aktif dalam berbicara, komunikasi, mencari dan
mengolah data kemudian menyimpulkannya. Jadi siswa dirangsang untuk seperti itu. Jadi memang susah, tapi ya itu yang harus dilakukan dalam strategi pembelajaran ini. Tapi kalau kita mau lihat secara betul-betul, sebetulnya tidak ada yang susah di strategi ini. Cuma pertanyaannya, siswa mampu apa enggak? Saya rasa kalau siswa mau belajar ya pasti mampu. Karena hanya katakanlah berkomunikasi, kita harus aktif berkomunikasi. Kita mencari entah itu apa terkait masalah itu ya. Dan kemudian mengolah data, kemudian menyimpulkannya. Seperti itu sebetulnya nggak terlalu sulit juga kalau kita mau pelajari. Seperti itu para teman-teman semua. Nah, tentu ada juga kelemahan dan kelebihan dari strategi pembelajaran berbasis masalah ini. Nah, salah satu keunggulan daripada strategi pembelajaran berbasis masalah ini yaitu pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Jadi kalau siswa sudah berhasil memecahkan masalah, pasti dia akan terus mencoba lagi. Wah, saya berhasil nih. Ya, coba saya mencoba lagi, sehingga berhasil terus. Nah, itulah yang merangsang siswa untuk terus belajar. Maka dari itulah keunggulan daripada strategi berbasis masalah ini. Nah, kelemahan daripada strategi berbasis masalah ini itu terletak pada minat siswa dalam memecahkan masalah itu. Nah, ketika siswa mengetahui bahwasannya masalah ini sulit dipecahkan, nah, pasti mereka enggan untuk mencoba. Sebetulnya tergantung dari orangnya lagi yang ingin belajar terkait masalah itu. Kalau ingin memecahkan tentu dia berusaha. Tapi karena dia kurang minat atau apalah, nah itu termasuk salah satu kelemahan daripada strategi berbasis masalah ini. Jadi tergantung dari minat siswa juga sih. Kalau dia minat tentu dia ingin mencoba mempelajarinya. Tapi kalau tidak pasti enggan, sehingga dia enggan ingin mencoba. Jadi nggak mau mencoba karena tahu bahwasanya ini susah dipecahkan, jadi nggak mau coba. Itu kelemahannya. Nah, oke, jadi video ini cuma segitu aja. Jika ada yang kurang atau ingin ditambahkan, kolom komentar terbuka lebar, kalian boleh klik di situ apapun, tapi harus mematuhi peraturan pedoman ya. Jangan kritik sembarangan, boleh. Nah, saya rasa itu. Kalau kalian suka jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin ya, karena lebaran kemarin udah lewat, tapi nggak apa-apa lah ya. Vibe-nya masih sama sih. Oke, selamat hari lebaran. Salam untuk keluarga. See you next time. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No,